Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfadrian Januarsa. Jadi, pada kali ini saya akan mempresentasikan terkait simulasi perhitungan perseptron prediksi keuntungan. Jadi, untuk studi kasusnya itu profitabilitas jarak tempuh perjalanan pengantaran penumpang. Jadi sini ada dataset perjalanan pengantaran. Yang pertama itu ada sampel perjalanannya itu ada Darussalam, Yot Meurana, Meunas Janggue, Kuala, Lim Sujen. Jadi untuk jaraknya itu inputnya itu X1, bayaran X2, dan status profitnya itu Y. Jadi klasifikasi binar ditentukan oleh rasio jarak terhadap biaya yang diterima. Selanjutnya di sini ada inisialisasi parameternya. Yang pertama itu ada bobot awalnya itu W1-nya itu min 0,5, W2-nya itu 2,1, learning rate-nya itu 1,5 yang dimana mengontrol laju koreksi. Di sini ada bias dan threshold yang dimana biasnya itu sama dengan min 1, thresholdnya itu sama dengan 0. Di sini ada perumus atau formula yang kita gunakan. Yang pertama itu ada net input V yang dimana X1 dikali W1 plus X2 dikali W2 plus bias. Selanjutnya di sini ada fungsi optimalisasinya yang mana luaran Y, dimana if V lebih kecil threshold maka 0, jika lebih besar maka 1. Jadi di sini ada update bobot yang mana W1 lama plus N dikali E dikali error dikali XI, yang dimana update dilakukan secara instan per baris menggunakan online learning. Di sini ada hitung error yang dimana Y dikurang Y aksen. Jadi di sini hitung delta yang dimana delta W1 sama dengan W1 lama dikurang W1 baru. Ini sih ada perhitungan dengan Microsoft Excel. Jadi perhitungan dengan Microsoft Excel melakukan verifikasi dan sinkronisasi, yang dimana menggunakan alamat set absolute dollar untuk memastikan parameter tetap, learning rate, bias, threshold terkunci dengan benar. Jadi hasilnya menunjukkan konvergensi bobot setelah melalui 4 iterasi penuh, memastikan logika algoritma berjalan tanpa deviasi. Mungkin kita akan langsung buka di Microsoft Excel-nya atau spreadsheet-nya. Nah, di sini ada untuk datanya itu. Jadi di sini ada data Lampagewi itu yang kita akan prediksi apakah dia tidak profit atau profit untuk membuka rute perjalanan baru untuk pengantaran penumpangnya. Di sini inisialisasi dan parameternya. Di sini untuk X1, X2, jadi V didapat ketika X1 dikali W1 awal plus X2 dikali W2 awal dikali dengan ditambah dengan bias sama dengan min 1 sehingga hasilnya min 0,3. Selanjutnya untuk menghitung luaran Y aksen itu dimana jika V 0,03 lebih kecil dari threshold 0 maka 0, jika lebih besar maka 1. Nah, untuk menghitung Y sudah ada. Untuk menghitung errornya itu luaran Y dikurang dengan luaran Y aksen yang dimana 1 kurang 1 sama dengan 0. Di sini ada W1 baru, dimana W1 baru dapat ketika W1 lama ditambah dengan learning rate terus dikali dengan errornya terus dikali dengan X1 3,4 sehingga hasilnya W1 baru sama dengan min 0,5. Begitu pula untuk W2 barunya. Dengan sini untuk mendapat delta W1 nya itu kita melakukan pengurangan dari 0,5 min 0,5 dikurang 0 min 0,5 sehingga hasilnya 0. Begitu pula untuk delta W2-nya. Jadi di sini saya melakukan sampai 4 iterasi yang dimana pada iterasi keempat errornya sudah tidak ada. Dan untuk nilai deltanya, delta W1 dan delta W2-nya itu 0. Untuk W1 baru dan W2 barunya itu 3,4. Untuk bobot akhirnya itu 3,4. Untuk W1 baru dan bobot akhir dari W2 baru itu min 3. Jadi ini adalah data yang kita prediksi, yang dimana X1-nya tadi 2,2, X2-nya 0,4. Jadi kita akan menghitung nilai V dari data yang kita prediksi, yang dimana X1 dikali W1 plus X2 dikali W2 per plus bias atau min 1. Jadi hasilnya 5,28. Jadi otomatis untuk nilai luaran Y aksennya itu if 5,28 lebih kecil threshold atau 0, dia 0, jika tidak dia 1. Jadi ini angkanya lebih besar dari 0 maka hasilnya 1. Jadi untuk perjalanan
Lampegau itu tidak profit untuk melakukan perjalanan sampai di sana. Kita akan kembali ke PPT. Nah, di sini ada perhitungan manual efforts pertama atau iterasi pertama, yang dimana data pertama itu kita mendapatkan V-nya itu 0,03 sama dengan hasil dari Microsoft Excel. Untuk keluaran Y-nya itu 1. Untuk update bobotnya itu di W1 barunya itu min 0,5, W2-nya itu 2,1, delta W1-nya itu 0, delta W2-nya 0. Begitu pula untuk perhitungan manual untuk efforts 2, yang dimana kita akan menggunakan bobot akhir dari iterasi pertama, yaitu W1-nya itu min 2,6, W2-nya min 0,9, biasnya itu min 1, learning rate-nya itu 1,5, sehingga kita mendapat V-nya itu min 11,01, luaran Y-nya itu 0, error-nya 1, dan untuk data kelimanya itu V-nya itu min 5,315, luaran Y-nya itu 0, bobot akhir iterasi kedua itu 0,4, W2-nya itu min 1,95. Jadi bobot terus beradaptasi untuk menekan tingkat kesalahan. Jadi bobot itu akan terus berulang sampai errornya itu 0. Selanjutnya di sini ada implementasi kode Python. Jadi di sini saya menggunakan library Pandas. Jadi kode ini dibangun menggunakan online learning untuk mereplikasi alur di Excel. Dengan struktur perulangan loop atau looping, program mengoreksi bobot secara instan. Menggunakan library Pandas untuk menyajikan data secara terstruktur dan terbaca, memudahkan audit hasil perhitungan. Mungkin kita akan langsung training menggunakan Google Colab-nya. Di sini saya sudah menjalankan yang dimana itu mengimport library Pandasnya. Ini untuk dataset trainingnya, ini inisialisasi parameternya, ini proses trainingnya, dimana kita menggunakan 4 iterasi atau 4 efforts. Dan di sini adalah prediksi data testingnya untuk perjalanan pengantaran ke Lampageu. Jadi untuk outputnya seperti ini, yang dimana kita sampai 4 iterasi, sama seperti perhitungan Excel, yang dimana hasil setting Lampageu-nya itu nilai V-nya itu tadi di Excel sekitar 5,28, jadi dia bernilai 1, tidak profit. Nah, sini pengujian data barunya tadi, di mana itu studi kasusnya itu Lampageu, inputnya itu jaraknya itu 2,2, bayarannya 0,4. Bobot akhir W1 tadi 3,4, W2-nya min 3, dan biasnya min 1. Jadi kita akan menghitung dengan V yang mana 2 kali 2,2 dikali 3,4 plus 0,4 dikali min 3 min 1 sama dengan min 5,28. Jadi karena V lebih besar 0, model memberikan prediksi status 1 tidak profit untuk membuka perjalanan pengantaran ke Lampageu. Jadi di sini ada kesimpulan dan validasi konsistensi hasil. Yang dimana pada metode Microsoft Excel, bobot akhir W1-nya itu 3,4, bobot akhir W2-nya itu min 3,0, jadi statusnya identik. Begitu pula dengan perhitungan manual dan Python program. Jadi validasinya berhasil 100%. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.